Amfibi itu apa ya sobat forensik? Kata amfibi berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ambi atau disebut rangkap dan bios atau disebut dengan hidup, atau dapat diartikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata. Dengan kelembaban kulit yang tinggi tidak tertutup oleh rambut, amfibi adalah kelompok terkecil di antara hewan vertebrata dengan jumlah hanya 3.000 spesies seperti ikan dan reptilia. Amfibi adalah hewan berdarah dingin. Ini berarti amfibi tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Sebagai hewan yang berdarah dingin, amfibi tidak aktif dalam kondisi dingin. Pada kondisi ini mereka melakukan hibernasi, biasanya dalam lumpur di dalam kolam. Nah, ciri-ciri umum amfibi nih sobat forensik. Penutup tubuhnya kulit yang berlendir. Alat geraknya dua pasang kaki, pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Alat pernapasannya pada masih kecebong berupa insang. Setelah dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru dan kulit, dan hidung amfibi mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Suhu tubuhnya tidak tetap, berubah-ubah mengikuti suhu lingkungannya atau berdarah dingin, atau kita sebut poikilotrem. Peredaran darahnya tertutup. Alat penglihatannya mata dan matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membrana nititas yang sangat berfungsi waktu menyelam. Berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh induknya, atau pembuahan eksternal. Jantungnya terdiri dari 3, yaitu 2 serambi dan 1 bili. Oke guys, setelah tadi membahas tentang definisi dan ciri-ciri, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi amfibia. Nah, klasifikasi amfibia ini memiliki 4 ordo. Yang pertama ada ordo Apoda atau juga disebut Gymnophiona. Nah, ordo ini mempunyai anggota ciri. Umumnya adalah tidak mempunyai kaki sehingga disebut Apoda. Hewan ini mempunyai kulit yang kompak, mata tereduksi tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies berfungsi sebagai fotoreseptor. Nah, ordo Apoda ini mempunyai 5 famili, yaitu Rhinatrematidae, Ichthyopidae, Uraeotypidae, terus ada Scolecomorphidae, dan yang terakhir ada Caecilidae. Nah, Caecilidae mempunyai 3 subfamili lagi, yaitu yang pertama ada Dermopinae, lalu Caecilinae dan Diplonectinae. Nah, yang famili yang ada di Indonesia adalah Ichthyopidae. Anggota famili ini ditemukan di Indonesia, yaitu ditemukan di Yogyakarta. Nah, klasifikasi yang kedua ada ordo Urodela atau juga disebut Saudata. Nah, Urodela adalah ordo dalam klasifikasi hewan amfibi yang mencakup spesies salamander. Nah, salamander ini merupakan hewan amfibi yang menyerupai kadal. Istilah Saudate ini berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti ekor. Contohnya ada Axolotl mexicanum yang hidup di Meksiko. Lalu ada Ranodon sp, dia habitatnya di Asia. Lalu ada Megalobatrachus japonicus, itu adalah termasuk salamander raksasa yang hidup di Cina dan Jepang. Panjang tubuhnya bisa mencapai 1,5 meter. Nah, klasifikasi yang terakhir yaitu ada ordo Anura atau Salientia. Nama Anura mempunyai arti tidak memiliki ekor. Seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor. Kepala bersatu dengan badan. Lalu tidak mempunyai leher dan tangkai berkembang biak. Setelah itu ada fertilisasi.
Anura merupakan fertilisasi eksternal. Ada 5 famili Anura yang ada di Indonesia, yaitu Bufonidae, Megopriidae, Ranidae, lalu ada Microhylidae, dan yang terakhir ada Rhacoporidae. Contohnya ada katak hijau, disebut juga Rana pipiens. Yang kedua ada katak rawa, Rana limnocharis. Yang ketiga ada kodok bencok. Yang terakhir ada kodok bangkong. Nah, itu dia klasifikasi amfibia. Oke, sobat forensik semua. Nah, di sini ada morfologi dari amfibi. Contohnya itu katak, teman-teman. Oh iya, apakah kodok dan katak itu sama? Nah, ternyata teman-teman, kodok dan katak itu berbeda, teman-teman. Kalau kodok itu dia cenderung gemuk gitu ya. Terus juga kulitnya kasar. Nah, kalau katak itu sih permukaan kulitnya itu licin dan bertubuh atletis gitu. Nah, sekarang kita lanjut aja ke morfologi katak ya. Nah, di morfologi katak itu ada mata. Mata itu untuk melihat, terus mulut untuk makan, terus kaki depan mampu ketika mendarat gitu ya. Nah, terus ada membran. Di sini ya, di sininya. Terus ada selaput renang. Nah, terus juga ada kulit untuk respirasi. Terus ada kaki belakang. Nah, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas mengenai anatomi pada hewan katak di bagian dalamnya. Nah, untuk yang bakal kita analisis sekarang ini adalah hewan katak. Teman-teman tahu nggak sih hewan katak itu yang kayak gimana? Jangan sampai teman-teman nggak tahu hewan katak itu kayak gimana. Nah, untuk yang bakal kita analisis sekarang itu adalah seperti di gambar ini. Nah, kita langsung saja membahas ya. Untuk yang pertama itu ada tengkorak, ulna, radius, humerus, ruas jari, rongga mata, tulang belikat, ruas, tulang belakang, prosesus tulang belakang, tulang paha atas, mata kaki, tulang pangkal paha, dan yang terakhir adalah tulang ekor. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan mengenai penjabaran reproduksi sistem gantala amfibi jantan. Pada amfibi jantan ini, testis itu berjumlah sepasang, berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesorium. Sebelah kaudal dijumpai korpus adiposum sortelak di bagian posterior rongga abdomen. Saluran reproduksinya yaitu tubule ginjal, yaitu akan menjadi ductus efferent dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephus. Di dekat kloaka ductus mesonephus pada beberapa spesies akan membesar membentuk vasula seminalis atau penyimpanan sperma sementara. Vascula seminalis akan membesar hanya saat musim kawin saja loh. Vasa efferent merupakan saluran-saluran halus yang meninggalkan testa, berjalan ke medial menuju ke bagian kranial ginjal ductus wolff keluar, dan dorsolateral ginjal yaitu akan berjalan di sebelah lateral ginjal kloaka. Kadang-kadang masih jelas dijumpai di Padaudela, lebih panjang daripada Scientia yang berbentuk ovat sampai bulat dan lebih kompak. Pada Caecilian strukturnya panjang seperti rangkaian manik-manik. Pada salamander testi pendek dengan permukaan yang tidak rata, badan lemak, terkadang pada gonad jantan. Pada betina avantum berumian sepasang, pada sebelah kanannya dijumpai jaringan lemak berwarna kuning atau corpus adiposum. Seperti ovarium maupun corpus adiposum berasal dari plica gametals. Masing-masing gonala dan pens proponata ovarium digantungkan
di Ochmodovarum atau saluran reproduksi benipi ovidu yang merupakan saluran berkelok-kelok. Ovidu dimulai dengan bangunan yang mirip corong atau infundibulum. Dengan lubangnya yang disebut osculum abdominal, oviduk di sebelah kadal mengadakan pelebaran yang disebut os mesonetrus. Dan lainnya itu adalah bermuara di kloaka. Sit pripada amfibi pembuatannya terjadi secara eksternal, artinya penyatuan gamet jantan dan gamet bot terjadi karena tubuh pada pembuahan akatumal biasanya dibentuk ovum dalam jumlah besar karena kemungkinan terjadinya fertilisasi lebih kecil, dan pada pembuatan secara internal pada katak betina pembuahan ovum yang banyak kalau kita membedah katak betina yang sedang bertengkar. Kita akan menjumpai bentukan berwarna hitam yang hampir memenuhi rongga perutnya itu merupakan ovarium yang penuh berisi sel telur. Jumlahnya mencapai puluhan. Pada katak betra juga dimakan semacam bukan pada bagian leher yang berfungsi sebagai tempat pegangan bagi katak jantan ketika mengadakan fermasi. Hal ini diimbangi oleh katak jantan dengan adanya struktur khusus pada kaki depannya, yaitu berpantelak yang lebih kasar, fungsinya untuk memegang katak betina ketika terjadi reproduksi pada katak. Nah, untuk selanjutnya aku di sini akan ngejelasin tentang habitat dan persebaran amfibi. Amfibi muncul pada pertengahan periode Jura, pra-era Paleozoik sebagai vertebrata yang tertua. Kebanyakan amfibi adalah hewan tropis karena sifatnya yang berdarah dingin. Nah, amfibi memerlukan sinar matahari untuk mendapatkan panas ke tubuhnya sendiri, karena dia tidak bisa memproduksi panas oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, banyak amfibi yang ditemukan di wilayah tropis dan subtropis, termasuk di seluruh Indonesia. Nah, amfibi umumnya merupakan makhluk semi-akuatik yang hidup di darat pada daerah yang terdapat air tawar, yang tenang dan dangkal. Tetapi ada juga amfibi yang hidup di pohon sejak lahir sampai mati, dan ada juga yang hidup dari air sepanjang hidupnya. Nah, amfibi banyak ditemukan di daerah sawah, daerah sekitar sungai, rawa, kolam, bahkan di lingkungan perumahan pun bisa ditemukan. Oke teman-teman, sekarang saya akan menyebutkan peranan amfibi. Peranan amfibi dapat dimanfaatkan oleh banyak manusia, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kulit katak dapat diberi samak untuk dijadikan jaket atau kerajinan yang lainnya. Yang kedua, katak dapat untuk memberantas nyamuk secara biologis dan juga pengendali hama pertanian. Nah, katak dapat digunakan untuk tes kehamilan, yaitu misal bufo melanotictus, karena menghasilkan hormon perangsang gonad yang memiliki efek yang sama dengan hormon gonad pada urin wanita hamil. Racun butafolin dan butafoenin yang dihasilkan oleh kodok bufo marinus dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Orang Indian menggunakan licum katak untuk racun panali.